Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami yang sederhana ini. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial yaitu apa sih fungsi bagian-bagian yang ada di Microsoft Word ya. Seperti ini. Seperti yang sudah saya buka, ini adalah halaman utama Microsoft Word ya. Jadi bentuknya, tampilannya seperti ini ketika kita sudah membuka Microsoft Word. Oke, nah sekarang kita akan membahas yang pertama yaitu fungsi toolbar atau akses cepat ya yang ada di atas ini ya. Jadi di sini ada beberapa tombol atau fungsi yang default secara langsung ditampilkan pada halaman antarmuka Microsoft Word ini. Jadi yang pertama itu ada icon save ya, atau ada gambar save di sini. Fungsinya untuk menyimpan file, Microsoft Word ya. Nah kemudian di sini ada undo, kemudian di sini ada redo ya, kelihatan palse. Karena di sini kita belum memasukkan teks atau menulis teks yang ada di lembar kerja Microsoft Word ini ya. Nah, sekarang kita misalkan masukkan di sini teksnya. Oke, jadi di sini untuk fungsi undo dan redo-nya sudah aktif ya. Jadi misalnya teman-teman pilih undo, maka dia akan menghilangkan teks terakhir yang sudah kita tulis ya. Kemudian untuk mengembalikannya kita pilih redo seperti itu. Nah, fungsinya ya. Kemudian di sini ada Customize Quick Access Toolbar ya. Di sini berisi beberapa fungsi yang tidak tampil di sini ya. Nah, di sini yang sudah tercentrang berarti sudah ada di atas di ikonnya ini ya. Misalnya kita pilih ini. Sekarang kita mau tampilkan new ya. Nah, jadi ini fungsinya untuk membuat lembar kerja baru. Seperti ini misalnya saya klik ini. Ya, jadi akan tampil lembar kerja baru ya dengan nama dokumen 2 gitu ya. Nah, sekarang kita tambah lagi untuk quick access toolbarnya. Misalnya kita pilih open. Jadi ini fungsinya nanti untuk kita membuka file-file Microsoft Word yang sudah kita simpan sebelumnya yang ada di komputer kita begitu ya. Oke, nah sekarang bisa teman-teman tambah lagi untuk quick access toolbar melalui more command ya. Di sini di sini semua fungsi atau akses toolbar berada di Word option ini. Di sini ya. Jadi teman-teman bisa pilih ini, pilih all command begitu ya. Kemudian bisa teman-teman untuk masukkannya di sini atau di sini. Teman-teman pilih dulu ini ya, sebagai contoh saja misalnya allegiance to margin. Nah kemudian teman-teman pilih add. Jadi kalau sudah masuk di sini teman-teman pilih OK. Nah kemudian kita ambil ya melalui customer quick access toolbar ya di sini. Nah sudah muncul ya. Jadi untuk menghilangkan icon yang sudah kita tampilkan di sini itu, teman-teman pilih kembali yang ini. Kemudian teman-teman hilangkan centrangnya seperti ini. Misalnya ini ya. Kita klik lagi, maka akan hilang gitu ya. Kita klik lagi seperti ini. Jadi cara lain juga teman-teman bisa hapus. Jadi arahkan kursornya di sini. Kemudian klik kanan. Selanjutnya di sini ada remove from quick access toolbar. Teman-teman pilih ini. Begitu ya. Jadi itu fungsi untuk quick access toolbar yang ada di atas ya.
Oke, nah sekarang kita ke title bar ya. Jadi yang dimana maksudnya dengan title bar? Title bar itu maksudnya yang ada di tengah seperti ini ya. Jadi nama dokumen tersebut ya. Jadi title bar adalah bagian Microsoft Word yang berada di tengah paling atas aplikasi saat Microsoft Word kita buka. Jadi di sini jika ada dokumen 1, dokumen 2 dan seterusnya, berarti file dokumen ini belum kita simpan gitu ya. Jadi fungsi title bar selain itu adalah kita juga bisa memindahkan jendela aplikasi secara keseluruhan dengan cara mendrag dan kemudian mendrop dengan mouse ya. Misalnya seperti ini, saya tekan kemudian saya arahkan ke bawah. Misalnya teman-teman punya banyak file Microsoft Word di sini, jadi teman-teman bisa lihat menggunakan untuk title bar ini bisa teman-teman tarik ke kiri, ke atas dan seterusnya ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian window management atau kontrol jendela. Ada beberapa tombol, ada tombol close yang fungsinya untuk menutup jendela Microsoft Word ya. Kemudian ada di sini tombol restore down ya. Jadi digunakan untuk memperkecil jendela Microsoft Word ini. Sedangkan maximize digunakan untuk menampilkan dan memperbesar jendela secara full ya, misalnya seperti ini ya. Nah, jadi kita bisa memperkecil jendela Microsoft Word ini atau lembar kerja Microsoft Word ini. Kemudian juga kita membesarkan secara full seperti ini ya. Kemudian di sini ada tombol minimize. Oke. Jika tombol ini diklik, maka jendela Microsoft Word memperkecil dirinya. Misalnya seperti ini ya. Oke, nah, jadi dia akan memperkecil dirinya dan menjadi icon atau gambar yang aktif pada taskbar di sini ya. Jadi bisa kita akses kembali dengan keadaan Word yang sudah kita kerjakan tadi ya, misalnya seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke ribbon. Jadi maksudnya ribbon itu adalah di sini ya. Ya, yang ini yang misalnya kita tampilkan insert tab insert, maka yang tampil fungsi yang ada di tab ini yaitu maksudnya ribbon ya. Jadi ribbon adalah kumpulan menu bar yang memiliki tombol-tombol perintah dan telah dikelompokkan sedemikian rupa berdasarkan fungsi masing-masing untuk memudahkan penggunanya ya. Jadi seperti itu. Jadi fungsi ribbon adalah untuk mengelompokkan fitur-fitur di Microsoft Word kemudian ditampilkan secara teratur agar mudah diakses ya. Jadi seperti ini. Jadi masing-masing tab ini memiliki ribbon yang berbeda-beda ya, misalnya dari home kemudian sampai dengan view seperti itu ya. Di dalam ribbon terdapat bagian-bagian yaitu ada menu bar, kemudian ada tombol pembuka dialog box ya. Menu bar adalah atau tab menu seperti ini adalah baris utama yang ditampilkan secara mendatar di bawah title bar yang ini ya. Jadi title bar, kemudian di sini adalah menu bar begitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke ruler. Nah, jadi yang mana dimaksud dengan ruler? Ruler adalah fitur pengukur halaman yang ini ya, yang berfungsi untuk mengatur tata letak halaman baik itu teks maupun objek berupa misalnya gambar, tabel, dan lain sebagainya. Dengan memanfaatkan fitur ini, kita dengan mudah bisa mengetahui dan mengatur batas mana halaman atau tabulasi, jarak teks dengan tepi halaman maupun dengan objek lainnya. Jadi misalnya ini saya atur ke sini, jadi kita bisa mengatur halaman teks atau halaman lembar kerja Microsoft Word ini ya. Jadi di sini ada garis ya. Jadi ini adalah batas di mana kita nanti mengetik teks bahwa itu batas paragrafnya ya, atau batas teks halaman ini ya. Misalnya saya tarik sini ya. Oke, jadi ini adalah batas halaman
yang bisa kita akses untuk mengetik suatu paragraf atau teks lainnya di sini ya. Bisa juga kita perlebar ke kiri dan ke kanan seperti ini. Ya, jadi ini adalah ruler ya. Kemudian juga bisa ini yang sebelah kiri bisa kita naikkan dan turunkan ke bawah ya. Ya seperti itu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian keenam yaitu worksheet ya. Jadi mana yang maksud dengan worksheet? Jadi jika kita membuka dokumen baru dan terlihat lembaran halaman putih seperti ini, itu adalah worksheet atau lembar kerja Microsoft Word ya. Jadi pada bagian ini merupakan tempat untuk mengetik dan mengedit atau menambah gambar dan yang lain sesuai dengan kebutuhan kita ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian status channel yaitu worksheet. Status bar itu berada di bawah. Oke, di sini teman-teman bisa lihat kursornya di bawah ya. Jadi status bar terdapat pada bagian kiri paling bawah seperti ini. Jadi fungsinya status bar adalah untuk menampilkan informasi secara real time mengenai perintah yang sedang aktif pada dokumen yang sedang dibuka. Jadi di sini ada page off ya. Jadi di sini adalah menunjukkan atau menginformasikan jumlah halaman kita ya. Misalnya di sini saya tambah halaman menjadi 2 ya. Jadi di sini 2 of 2. Jadi di sini kursor kita aktif pada lembar yang kedua. Itu maksudnya ya. Jadi baris yang apa maksudnya lembar yang kedua ya kursor kita. Kemudian misalnya saya naikkan di sini kursornya, saya aktifkan di sini, maka yang aktif yaitu lembar pertama dari 2 halaman begitu ya. Nah, begitu. Kemudian di sini ada Word. Nah, di sini ada angka 3. Jadi maksudnya di sini adalah jumlah kata ya di sini. Jadi ada 3 kata, ada halo, selamat, kemudian ada datang. Jadi terbaca di sini informasinya 3. Gitu ya, 3 of 3. Jadi kita telah mengaktifkan atau mengetik 3 kata di sini. Gitu ya. Kemudian di sini ada tulisan secara langsung atau default yaitu English ya, English State atau English Kingdom, United Kingdom ya. Jadi bahasa yang digunakan dalam Microsoft maupun sebagai pengecak kata ya di sini terhadap teks yang kita ketik. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian page view. Yang mana yang dimaksud dengan page view? Jadi page view itu maksudnya di sebelah ini ya, terdapat pada pojok kanan paling bawah, letaknya sebaris atau sejajar dengan status bar ya, seperti ini yang kita bahas tadi, sejajar dengan status bar dari sebelah kanan ya. Secara default tampilan yang terlihat pada layar Microsoft Word, tampilan printout yang bisa kita lihat pada gambar tersebut ya. Jadi sini kita bisa akses, jadi kita bisa read, nah seperti ini. Jadi kita bisa lihat tampilan untuk lembar kerja Microsoft-nya secara ini ada lembar secara misalnya 2 lembar berarti akan ditampilkan 2 lembar seperti ini, begitu ya. Jadi ini lembar pertama, kemudian di sini lembar 2 ya. Jadi kita normalkan dengan mengklik yang ini ya, print layout ya. Kemudian di sana di sini ada web layout. Jadi fungsinya di sini akan menampilkan secara full lembar kerja Microsoft Word ini. Tampilannya seperti ini ya. Oke, mungkin hanya itu informasi tentang bagian-bagian Microsoft Word yang perlu kita pahami untuk insert, desain dan seterusnya. Untuk penjelasannya tinggal kita pahami nanti fungsinya ya. Oke, ikuti terus tutorial atau channel ini. Nanti kita akan bahas dari 0 sampai dengan seterusnya untuk tutorial Microsoft Word ya. Nah sekarang saya undur diri.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.